Nah, ini Chang'e bagus sih, Dek. Iya, kayak high ground Chang'e, itu udah enak banget sih. Jadi Baxianya bakal bener-bener nahan badan di depan, tapi dipukulin sama Lunok, sama Chang'e, sama Esme, sama Ling salah satunya. Menurutku agak sedikit berat juga bagi teman-teman dari Bigetron Beta kalau mereka mau go dengan hero mini seperti ini. Sesuatu yang punya range. Wow, melee ternyata. Oke. Agak beresiko loh kalau gue ngeliat Saber karena tebel-tebel semuanya. Siapa yang mau diangkat sekarang? Di posisi kedua karena Momo-chan tentunya nggak mau jadi yang kedua. Benar atau tidak? Iya dong, gak enak jadi yang kedua. B di sini ya, jadi yang pertama aja kadang susah. Dan kali ini kita lihat dari Ryu Kenzie-nya dengan Tamusnya. Harusnya dia lebih step up lagi ya kalau dibandingkan sama performance dia di game yang kedua ya. Dan ini semua balik lagi ke teman-teman dari Bigetron juga. Kalau misalnya mereka bisa ngamanin mid-nya dengan adanya high ground yang dimiliki sama seorang Parsia. Seharusnya mereka harus berhati-hati dengan sisi side lane-nya yang tadi Kowo udah bilang di game kedua. Karena memang mid-nya bisa diamankan sama teman dari Bigetron. EVOS tuh mereka lebih ngincer ke arah target lain di area atas dan juga area bawah. Jadi memang harus benar-benar kuat juga rotasi dari teman-teman Bigetron di game ketiga kali ini KB. Iya, KB udah ready banget, udah englannya begitu ya, ready, OTW. Dan kali ini dengan kehadiran dari Panzer yang aku kira EVOS Icon akan bermain dengan sangat amat agresif, tapi ternyata seolah-olah mereka memberikan space terlebih dahulu untuk Ando, jadi mereka main pasif banget dan Ando benar-benar terkena poking damage yang cukup banyak, bahkan seolah dipaksa tidak bisa farming, paksa untuk recall Gamora. Dia secepat mungkin ingin membersihkan wave minionnya agar Ando mendapatkan kerugian di bagian mid lane dan di freeze lane-nya kehilangan satu buah EXP, so mereka nggak bakal ready untuk team fight di arah turtle-nya Umawa. Iya. Ini tempo yang pelan banget sih yang sedang terjadi sekarang, dan tempo seperti ini yang diinginkan oleh Bigetron Beta. Jadi mereka gak mau terlalu cepat juga. Terus game playnya mereka butuh item demi item yang bisa diamankan, dan Ryukenshi kembali menggunakan Tamus yang dimana kita melihat bahwa Tamus untuk Ryukenshi di game yang pertama sangat merepotkan, apalagi dengan spell Vengeance yang dipakai oleh dia. Dan lihat bagaimana dari Ryukenshi langsung bisa nge-press arah dari belakang minion milik Pendragon sendiri. Jadi Pendragonnya dia tidak leluasa untuk bisa menyeberang. Kayak kita tahu banget bagaimana Pendragon ini terkadang melakukan proxy minion untuk bisa mendapatkan suatu advantage untuk bisa cepat melakukan backupan ke arah dari mid lane Momo-chan. Iya, dan ini memang sebenarnya kalau masuk ke game ketiga entah memang temponya lebih slow banget ya. Tapi kali ini Cardo udah berada di paling depan tapi kena triple sweep dan langsung menjadi first blood di tangan teman-teman dari EVOS. Sementara di sisi lain ada Pendragon juga coba untuk memfollow, masih mau lebih dari teman-teman EVOS Icon kali ini dengan ada satu Falling Star Moon, tapi mengarah ke arah seorang Dreams yang masih cukup tanky untuk lini depan dari teman-teman Bigetron Beta KB. Yes, dan Panzer yang benar-benar dia hadir banget, presence-nya dia benar-benar memberikan tekanan tersendiri bagi teman-teman dari Bigetron Beta. Dan kali ini Turtle akhirnya coba untuk diinisiasi setelah beberapa menit, 1 menit bahkan, ini udah benar-benar buying time yang lama banget. Max bahkan udah mulai kelihatan di depan sana, Phantom Shuriken pun bakal langsung di pop out begitu saja, tapi Iris dia percaya diri karena dia punya Tempest of Blade. So di sini kayaknya team fight-nya bakal berlangsung sangat amat pasif, namun Ravici dia sebagai gold laner udah mulai hadir dan bahkan memberikan tekanan dengan beberapa Chaos Assault dari Darkening-nya, sehingga membuat Turtle bakal diamankan oleh EVOS Icon. Dan ini bakal jadi keuntungan awal dan modal yang bagus dengan network yang sebenarnya tidak berbeda jauh, tapi 1 point kill bakal menjadi satu tabungan kayaknya Momo-chan untuk teman-teman dari EVOS Icon. Dengan Cardo dia mulai muncul ke permukaan, bahkan tercancel dari satu buah recall yang terjadi dari Cardo, dan bahkan nggak sempat untuk melakukan back for safety, dia harus ditumbangkan dan terbegel di depan sana Momo-chan. Wow, kok aku agak sedikit deja vu sama game kedua di mana side lane dari teman-teman Bigetron Beta di sini dipanis benar-benar dengan cukup bahaya banget dari teman-teman EVOS Icon. Tapi satu flame shot langsung menumbangkan Panzer juga yang sendirian tadi karena dari Arisnya masih mau coba untuk mengamankan satu buah purple buff, jadi belum siap untuk team fight. Namun Panzer yang keculik kali ini dari teman-teman EVOS Icon, mereka harus buying time lagi, reset lagi terlebih dahulu. Sementara Dreams masih coba untuk melakukan rotasi, mencoba open vision ke arah teman-teman dari Bigetron Beta sendiri. Karena memang ini Baxia Shield Unity yang dimiliki sama seorang Dreams harus dimaksimalkan banget. Dia benar-benar nggak boleh terlalu berhenti bergerak, karena ini penting banget setiap informasi yang masuk dari teman-teman Bigetron Beta. Tapi ternyata Feather Ice Strike masih mampu untuk mengcover seorang Dreams di area mid-nya di situ KB.
Yes, dan bahkan tidak ada pertukaran jiwa di bagian mid lane karena tadi sebenarnya udah setup dari Panzer, dia udah 2 kali jet Knedu, tapi Cardo di arah bottom lane dia mencoba untuk membersihkan dari gold shield turret dan bahkan mendapatkan turret di bawah menit 5. Ini udah keuntungan awal bagi teman-teman dari Bigetron Beta. Lihat mereka unggul 1000 gold. Padahal secara garis besar mereka benar-benar kalah dari segi point kill. Namun triple Falling Star Moon connect begitu saja. Pendragon mencoba untuk mundur walaupun mananya cukup sekarat, tapi dia mencoba untuk mengamankan atau secure the turtle pit. Pendragon masih menanti. Iris sudah menghadang di depan sana. Ando udah punya War X. Kali ini Dreams-nya mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Panzer. Feather Strike pop out begitu saja. Connect kan ada satu buah flame shot dan Ravage udah mulai hadir juga. Namun kali ini bakal buruk banget posisinya karena dia menggunakan Darkening. Iris dalam ancaman terkena shadow kill dan dia udah gak punya Tempest of Blade. Double kill diamankan oleh Max. Pendragon juga harus tumbang. That's another 3 men down dari Bigetron Beta mendapatkan point kill plus turtle Momochan. Iya, plus kali ini juga Barry Max-nya nggak tumbang tadi. Kalau kita ngeliat juga sebenarnya Tempest of Blade yang dipop up sama seorang Iris itu agak sedikit terburu-buru juga karena Max-nya di sini masih punya quad shadow. Lalu kalau kita lihat juga Gamoranya dengan cukup free tadi melakukan Feather Strike dan bahkan nggak ada yang bisa menyentuh juga ke arah seorang Gamora di area backline-nya dari EVOS Icon. Mereka sempat numbangin Dreams. Ini mungkin alasan juga kenapa tadi dari KB lebih memilih hero lain gitu loh, Tamus yang dipegang sama temen dari Bigetron Beta dibandingkan sama mungkin Baxianya ya, karena memang dia bonyok banget dari Ravage. Lihat tuh, sekali Darkening aja langsung hilang Tamusnya B, dan bahkan ini juga hal yang sama nanti kalau misalnya Darkeningnya connect ke arah seorang Dreams. Tapi ini agak sedikit dejavu juga ya Omawa, karena 3 ultimate hanya untuk 1 roamer Omawa. Betul. Soalnya kita dibawa ke game yang kedua ya gak sih? Ini mirip banget dengan game kedua yang dimainkan oleh Bigetron ya, dari kebalikannya sekarang yang mainin Saber ini adalah EVOS, dan mereka harus berhati-hati banget karena secara objektif wise Bigetron Beta lagi pegang kendali permainan sekarang. Ketika coba untuk didekatin juga, mereka harus bisa bermain kolektif dari EVOS Icon. Lihat seperti ini, mereka harus bermain lebih dari 1 orang untuk bisa mendapatkan point kill. Berbanding terbalik dari Bigetron Beta, mereka bisa solo-solo kill aja gitu loh. Yes, dan bahkan ini Bigetron Beta juga harus lebih berhati-hati terutama untuk Cardo-nya sih. Karena Cardo udah mulai melakukan rotasi, artinya dia juga gak boleh asal-asalan untuk berada atau mengeluarkan skillnya. An Eye for an Eye menurutku adalah satu-satunya skill yang harus dia simpan. Setidaknya kalau seandainya dia dalam ancaman atau dalam gempuran tiba-tiba seperti ini salah satu contohnya Ryukenshi yang diloncatkan begitu saja dengan triple sweep, tapi ternyata malah Ravage yang tumbang. Spell Vengeance yang benar-benar on point dan bahkan flame shot dibalikan keadaannya. Kali ini EVOS Icon tidak boleh asal-asalan untuk melakukan pick off. Langsung ada pergerakan Feather Strike, Link-nya juga udah mulai hadir. Iris langsung dihajar dari bagian belakang oleh Dreams dan bahkan ada Shadow Kill yang mungkin bakal digunakan, tapi masih belum mau mendapatkan 1 poin dari Shadow Kill. Max-nya bakal mundur dan bakal mengamankan purple buff untuk seorang Iris, dan kali ini ada pergerakan dari Panzer dalam ancaman dan ada retribution juga yang sepertinya langsung diamankan oleh Iris. Retri dari Max, retri Warkop Momochan. Iya, tadi belum bisa mendapatkan purple buff yang sebenarnya bisa aja dicolong oleh teman-teman dari Bigetron Beta, tapi kali ini Iris bergerak ke area atas. Cardonya yang melakukan split push di area atas langsung bisa dipukul mundur juga dengan ada Tempest of Blade yang sudah dipop up oleh seorang Iris. Kali ini Cardo mulai berhati-hati, tapi ini bakal menjadi pengalihan isu aja karena teman-teman dari Bigetron Beta mereka langsung bisa mengamankan turtle-nya di bagian bawah dan dengan 3 turret yang sudah dikantongin oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Oh, apakah ini ada chance untuk teman-teman dari EVOS untuk balikin keadaannya? Atau bahkan mungkin dengan team fight yang 5 lawan 5 yang seperti Kowa tadi udah bilang, ini mungkin bisa jadi kunci buat teman-teman dari EVOS ya, BOO. Iya, dan gue rasa dari EVOS mereka wajib untuk bisa menangin 1 buah pick off. 1 pick off akan sangat penting banget dan mereka harus bisa mengubah ini menjadi 4 melawan 5. Dan itu lagi dilakukan oleh Iris. Dia sedang berusaha untuk melakukan split push dan ini adalah langkah yang tepat banget. Lu bisa main split push atau coba untuk bermain dengan pick off style. Dah, itu 2 yang wajib untuk dibeli dulu sekarang oleh EVOS Icon sambil menunggu itemnya jadi buat Pendragon dan juga untuk Ravage gitu. Kali ini entah kenapa EVOS Icon harus benar-benar memaksimalkan triple sweep-nya sih. Malah Ando nih yang harus benar-benar targeting. Dan lihat Iris-nya, dia juga benar-benar kayak kepaksa untuk mundur tanpa adanya purple buff, tentu dia tidak akan bisa berbuat banyak. Namun Panzer dia udah mulai muncul lagi ke permukaan team fight. Bahkan sebagai frontliner dia sangat amat percaya diri untuk berhadapan langsung dengan Dreams-nya. Apalagi di sini tenacity dari kedua roamer kita, artinya bakal sulit sekali untuk ditumbangkan dengan tambahan dari armor dan magical defense. Force yang dimiliki
Seorang kader triple sweep digunakan, bahkan ada satu pergerakan Falling Star Moon. Dreams yang mencoba bertahan, tapi kali ini masih ada pergerakan dari top Toysas, dan bahkan Gamora mengincar ke arah belakang di depan sana. Panzer juga terkena efek stun. Lihat Pendragonnya dikejar-kejar, double stun masih digunakan dengan Jet Kunedu, dan bahkan ada satu buah execute Pendragon. Apakah dia mampu untuk bertahan? Tapi kali ini gak bisa, dan langsung mundur juga dari teman-teman Bigetron Beta karena saat didekatkan satu mereka udah untung. Tapi lihat di arah top lane-nya, Iris masih belum henti-hentinya mencoba untuk melakukan split push, gencatan perang dari jarak yang cukup jauh, dan lihat Pendragonnya mencoba untuk bertahan sendirian. Apakah dia mampu? Cardo udah mulai kelihatan di depan sana. Ravici juga mengeluarkan Starlight Pulse-nya, dan ada Ling yang loncat Lord Camp by the way. Di menit yang ke-10 udah mulai muncul Momochan. Iya, dan ini buying time aja dari seorang Iris karena memang sebenarnya tadi setelah kehilangan 1-1 di teamfight di area atasnya, Iris lebih berfokus untuk melakukan split terlebih dahulu karena memang sebenarnya gak terlalu baik juga bisa dilakukan sama seorang Iris di sini. Dan bahkan teman-teman dari Bigetron Beta yang tadinya bisa ngedapetin turret di area mid pun masih bisa ditahan oleh teman-teman dari EVOS karena Irisnya udah mulai bergerak juga tadi ke area river. Dan kali ini Lord yang sudah muncul di menit yang ke-10 tadi akan diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta karena Maxi tadi udah ngedapetin satu Blade of Despair ya kalau aku lihat. Yes. Satu buah item attack tambahan lagi sih, dan PR-nya EVOS kembali bertambah ya. Tadi kita tahu bagaimana Dreams coba untuk di-ganking oleh 3 pemain, tapi dia nggak tumbang. Dia masih sempat untuk kabur, yang berarti bahwa ada jeda 3-5 detik yang dibelikan untuk pemain Bigetron yang lain ya. Di EVOS dalam kondisi yang cukup berbahaya sebenarnya sekarang, mereka lagi terdesak dan juga tertekan. Sekali ini Dreams-nya juga udah di pop out begitu saja. Lord-nya balik reset sepertinya. Oh, di reset, tapi kali ini EVOS Icon juga nggak expect kalau seandainya di sana Iris-nya udah ready. Back again. Iris kayaknya bakal back to nature, dia bakal mencoba untuk mengamankan split push-nya. Namun 1v1 situation tentu tidak akan bisa dihindari lagi. Sementara itu, melihat dari Ryu Kenzie yang dia sepertinya tahu bahwa teman-teman dari EVOS Icon mencoba untuk mengamankan Lord yang pertama dengan cepatnya, apalagi ada Flame Shot di depan sana, langsung ada Conceal juga digunakan, Federal Strike, tapi ternyata timingnya nggak cukup, Tempest of Blade bakal digunakan begitu saja. Teamfight paksakan di sini akan terjadi, tapi triple sweep karena Gamora. Ando, itu dia on point banget tuh Wave Dragon karena Max tentunya mendinai rotasi, dan bahkan ada Light of Final Blow. Ando bakal mengejar di sana, nggak bisa bertahan, tapi ternyata Cardo lah yang mendapatkan 1 point kill, tambahannya lagi Ravici dengan shadow kill, dan kali ini akan mencoba untuk bertahan, dan bahkan Maxnya dia tidak berhasil untuk mendapatkan point kill. Masih dari Cardo, double kill dengan execute-nya, dia on point banget kali di team fight di arah mid lane. 8-8, kehilangan 1-2 dari Bigetron Beta, tapi mereka juga kalah dari sisi Lord yang pertama, Momochan. Iya, dan Lordnya kali ini udah mulai berjalan juga di area atas, bakal coba ditahan oleh seorang Ryu Kenzie di sini. Dan ini bakal jadi riset juga untuk teman-teman dari EVOS Icon setelah kehilangan 2 member sekaligus. Masih cukup damage yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Mereka bisa aja langsung numbangin Lord ini tanpa harus menyentuh turret di area atas kali ini. Sementara Pendragon bakal melakukan split push terlebih dahulu. Sementara di area midnya ada Iris dan juga Panzer yang udah mulai mengharas. Langsung ada The White Dragon Connect dari seorang Panzer yang mengarah seorang Dreams, dan langsung di follow up dengan adanya Darkening dari seorang Ravici. Chaos Assault-nya benar-benar on point dari seorang Ravici kali ini. Satu tumbang dari teman-teman Bigetron Beta dan EVOS Icon. Meskipun mereka tidak memiliki Lord lagi, tapi kali ini sebenarnya bisa dipush juga di area midnya oleh teman-teman dari EVOS Icon, dan bahkan turret di area mid yang bakal menjadi prioritas terlebih dahulu ada Holy Crystal di tangan seorang Ravici di sekarang, Beb. Yes, dan bahkan Irisnya udah punya Malefic Roar, jadi kayak bakal ada damage tambahan lagi yang bakal benar-benar mengancam. Ando kelihatan di depan sana langsung mundur dengan charge-nya. The Way of Dragon masih belum digunakan, sementara Pendragon udah mulai kelihatan Federal Strike dipaksa untuk mundur, dan lihat Alecto Final Blow, ada Order Brilliance, defense himself dari Ravici mencoba untuk bertahan, tapi kali ini triple sweep menangkap Cardo. Dia udah gak punya Ivern Eye lagi, langsung ada Falling Star Moon juga daripada seorang Pendragon mencoba untuk mengembalikan keadaan, dan lihat Ryu Kenzie dia sendirian di depan sana mengincar ke arah Pendragon, malah Pendragon yang sendirian pun revive sudah digunakan, dan langsung ada Tempest of Blade mengincar ke arah Tamusnya. Tamus udah gak punya apa-apa lagi, jadi juga langsung menghujam pergerakan daripada seorang Tamus. Flick out daripada seorang Dreams mencoba untuk menyelamatkan nyawanya, langsung mencoba untuk mengincar ke arah dalam, tapi Max terhentikan oleh Panzer. Tipikal spammer yang baik, tapi shadow kill mengincar ke arah Serpent Purple Buff, dan kali ini pertukaran 2-1, tapi Ando juga harus menumbangkan nyawanya di depan sana. Jadi 1-2 dari EVOS Icon, Momochan. Iya, dan ini Cardonya keculik yang untuk yang keempat kalinya memang
Menurut aku agak sedikit sulit banget ya, soalnya Evo Second mereka punya damage yang cukup banyak ya. Itu kita tahu dengan hero lock juga dari Ando. Meskipun kita tahu dari Saber ini termasuk hero yang cukup squeezy. Dia masuk, dia langsung commit untuk melakukan triple sweep. Dan itu harus di follow up dengan baik gitu loh oleh teman-teman dari EVOS Icon. Iris pun tadi membantu dengan Deviant Sword. Sehingga mampu untuk menumbangkan Cardo. Tapi kalau dari itemnya nih kok, di menit yang ke-15. Ini sepertinya kalau dari Parsia menurut aku mungkin butuh Winter Truncheon kali ya. Iya, untuk bisa melindungi dirinya juga. Tapi kalau kita lihat memang untuk item terakhirnya nggak bakal mengarah ke sana sih, mau. Jadi benar-benar main untuk full burst damage-nya bagi Parsia sendiri. Dan sementara waktu dari segi ekonomi, Bigetron Beta mereka belum ketinggalan sama sekali. Jadi impactnya sendiri masih harus diluruskan ya oleh Bigetron Beta. Jangan sampai mereka terculik 1v1 seperti ini, di mana Panzer bisa melepaskan Way of the Dragon, disusul juga dengan adanya damage burst dari belakang oleh Lunox. Dan memang sebenarnya mungkin Gamora memiliki planning untuk mendapatkan beberapa item magical power juga ya untuk menambah attack dia, damage-nya juga dari seorang Parsia di sini. Tapi menurut aku entah kenapa memang di bawah Kara late game ini kalau misalnya Gamora nggak bisa di cover, ada Genius Man ternyata yang mau dibikin terlebih dahulu oleh seorang Gamora. Dan Lord Camp by Fruity Sosro kali ini udah mulai muncul juga di hampir menit ke-16 tadi. Dan ini bakal menjadi Lord yang akan coba diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Karena dari sisi network sebenarnya memang menit ke-16 kali ini tidak terlalu berimpact cukup jauh ya perbedaan 2000-nya. Tapi menurut aku sebenarnya Bigetron Beta mereka harus berhati-hati sama Pendragon juga sih menurut aku. Karena ini dia bener-bener tebel banget, kayak sustain banget buat team fight-nya di area depannya nih, Be. Ya, dan ini ditarik ulur sedemikian rupa biar EVOS Icon dapetin keuntungan, namun di team fight mid lane Dreams apakah dia bakal ditendang lagi dengan beribu-ribu kali. Ini bener-bener kayak Dreams bener-bener jadi sandbag sih menurutku. Dia 4 kali tumbang, terkena Way of Dragon dan combo yang bagus banget, tapi triple bahkan double di sana didapatkan dengan Falling Star Moon. Pendragon mengincar karena Dreams-nya memberikan efek slow, masih belum ada fall damage juga. Lahan-lahan EVOS Icon mencoba untuk menarik kembali playstyle mereka di arah bottom lane. Lihat ini yang aku bilang bahwa Benedetta tentu semakin late game semakin bisa mematikan. Namun Link juga melakukan hal yang sama karena Link versus Benedetta di late game. Link jauh lebih unggul dengan damage per second yang ia miliki. Langsung ada yang masuk FYP tuh, triple sweep digunakan begitu saja dan Ryu Kenzie kali ini harus ditumbangkan untuk 50 detik ke depan, Momochan. Iya, dan kali ini bahaya banget karena momentum Lordnya juga udah pas banget timingnya. Ini teman-teman dari EVOS Icon kah yang akan mulai ngepok ke Lord yang kedua kali ini. Sementara Immortality sudah dipegang oleh seorang Iris. Dan bahkan ini Dreams-nya yang juga harus berhati-hati sih. Dia berkali-kali menjadi sandbag terus-terusan untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Dan kalau misalnya teman-teman Bigetron Beta mereka kehilangan Dreams atau mungkin nanti Cardo juga untuk yang kelima kalinya, ini bakalan bahaya, tim fight-nya bakalan timpang dari segi damage-nya nggak akan cukup di sini KB. Yes, dan kali ini lihat bagaimana 10 detik tanpanya dari Kenzie. Dari Lordnya langsung direset begitu saja, Dreams-nya langsung dihentikan di depan sana. Tapi ternyata damage dari Federal Strike terlalu tinggi. Panzer hilang, masih ada Tempest Oblate defensif dari Iris. Dan lihat di depan sana Gamora ditukarkan begitu saja dengan Pendragon 1-1. Tapi kali ini masih mendapatkan kerugian dari EVOS Icon. Ravici bakal mencoba untuk bertahan, tapi kali ini gak bisa di shutdown. Double kill dari Cardo, 1-3. Dan Lord terbuka dengan bebasnya Max. Mana Max-nya? Dia menunggu dari depan sana. Ando ternyata tidak ke-trigger dengan triple sweep-nya dan bakal mundur. Karena Max tahu dia yang punya retribution. Jadi dia yang akan mendapatkan Lord yang kedua kali ini, Momochan. Iya, ini menurut aku kayak sebenarnya bagus ya tadi dari Ravici-nya ngincernya ke arah seorang Gamora, tapi memang backup cukup cepat dari teman-teman Bigetron Beta dan masih bisa untuk menumbangkan dua player sekaligus dari teman-teman EVOS Icon, mengamankan Lord yang kedua. Sudah dipegang oleh teman-teman dari Bigetron Beta di menit yang ke-19 kali ini kok. Kayaknya kalau kita nge-cashin EVOS Icon tuh udah terbiasa dengan game-game yang bener-bener bakalan panjang banget di atas menit 20 dan ini replaynya kok. Ya, ini kayak ada miskalkulasi yang terjadi sih dari EVOS, di mana mereka terpancing ya untuk masuk membuka semak-semak di mana di bagian dalam sana ada Gamora yang sudah bersiap-siap, dan tadi itemnya kalau kita intip dari Gamora juga itu udah full item burst damage. Jadi sekali saja ketiba dengan Feather Air Strike sakit banget dari ini dia untuk itemnya, dan bener aja defense
Holy Crystal akan menjadi item terakhir. Oh sorry, Winter juga bisa ya. Winter juga bisa Winter. untuk Gamora sendiri. Jadi dia masih bakal survive banget. Dan ini udah masuk ke menit 20 lagi, Be. Dan tinggal Battle of Sustain siapa yang bisa ke pick off terlebih dahulu tanpa terculik sekarang. Yes, langsung mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Dreams-nya juga bakal mencoba untuk bertengger di depan. Federal Airstrike lagi untuk kedua kalinya. Dan bahkan ada Falling Star Moon mencoba untuk shadow kill terlebih dahulu karena belakang. Dan lihat bagaimana Iris mencoba untuk bertahan. Dengan Tempest of Blade dia bakal mundur. Tapi Pendragon dia sendirian. Dan bakal dikejar juga daripada seorang Max yang terkena triple sweep. Langsung ada Immortal yang pecah. Tapi Max masih survive. Namun Cardo again and again mengincar karena Ravage dengan execute-nya on point sekali. Dan bahkan tidak ada kontes untuk membersihkan clear wave minion-nya. Federal Airstrike yang kedua kalinya langsung menumbangkan satu kali, tapi enggak, ternyata malah 3 yang hilang dari teman-teman Bigetron Beta. Shadow kill-nya terlalu tinggi, tapi ternyata triple kill by Iris. Cardo-nya berpisah di depan sana. Electro Final Bow bakal digunakan untuk mundur ke belakang. Dan lihat, mungkin bakal langsung di strike push karena 51 detik lagi baru hidup dari Max ya. Cardo udah gak punya Electro Final Bow. Ever Eye bakal digunakan. Dan lihat Ando, Iris dia berdua langsung bahu-membahu mengincar ke depan, mencoba untuk membersihkan clear minion di bagian mid lane. Cardo, apakah kamu udah punya Electro Final Bow? Belum, ternyata triple sweep. Langsung menumbangkan satu dan bahkan gak ada pertambahan darah lagi. Cardo tumbang. And that's a wipe out comeback dari EVOS Rage. Oh my god, EVOS Icon maksudku. 2-1 untuk EVOS Icon. Wow. Itu kayak padahal kayak Bigetron Beta mereka udah nge-push, kayak udah numbangin 2 juga tadi. Yes. Dan bahkan kayak Gamoranya yang bener-bener free banget tadi di area backline-nya ya. Dia sempet kayak numbangin Panzer dan bahkan kayak